Hai guys, kembali lagi di Nana Watson Channel. Kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang berapa biaya bikin pagar rumah. Nah, ini adalah kwitansi atau resit material yang sudah aku beli. Nah, di sini tuh kwitansinya. Nah, di sini udah aku rekap. Jadi satu di sini. Dan aku mau bahas bersama kalian. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin video aku sekarang. Dan sebelumnya gaji tukang di tempat aku itu 150.000 bebas. Dan gaji kena 130.000 itu bebas ya guys. Bebas itu kalau di tempat aku tuh nggak ngasih makan siang dan nggak ngasih makan sore. Jadi kita cuma ngasih rokok sama snack sama minuman gitu, sama es kayak gitu, pokoknya air galon gitu itu harus disiapin ya guys. Tapi kita cuma nggak ngasih makan siang dan makan sore itu kalau di tempat aku itu namanya bebas. Dan beda sama yang nggak bebas. Yang nggak bebas itu tukang satu hari digajinya 130, tapi kita harus ngasih makan siang, makan sore, rokok, snack kayak gitu, air, minum, terus galon kayak gitu, es kayak gitu tuh itu nggak bebas, tapi digajinya satu hari tukang 130. Kalau yang kena 120 gitu sehari kalau nggak bebas. Kita ngasih makan, kita ngasih ini. Dan aku tahu di setiap daerah pasti berbeda. Di daerah aku ini adalah di daerah Jawa Tengah dan di daerah kecamatan gitu. Jadi harganya sedikit lumayan dibanding di kabupaten atau di kota-kota gitu yang ramai gitu, lebih sedikit mahal. Yeay, langsung saja kita bahas sekarang. Nah ini guys, ini adalah balance aku. Tadinya 15 juta, terus aku tambahkan lagi 20 juta. Nah, jadi sekarang 35 juta total balance aku ya guys. Dan di sini material yang aku beli seperti batu bata, pasir, besi, semen, dan lain-lain. Nah, ini totalnya 24.890.000 rupiah ya guys. Nah, di sini aku menggunakan 9 pekerja ya guys, yaitu tukang dan kenek ya guys. Nah, di sini aku selama 1 minggu mengeluarkan uang 9.520.000 ya guys. Dan di sini konsumsi selama 1 minggu itu 9 orang. Di sini aku menghabiskan 2.650.000 rupiah ya guys. Dan di sini aku keluarin untuk pekerja 9.520 dan material 24.890 dan untuk konsumsi 2.650. Jadi total 37.060.000 rupiah itu selama 1 minggu ya guys. Dan ini total balance aku 35 juta rupiah dikurangi 37.060.000 rupiah ya guys. Jadi aku minusnya 2.060.000 rupiah ya guys. Dan di sini pengeluaran 1 minggu kedua ya guys. Nah, ini aku additional for balance itu aku tambahkan lagi 10 juta ya guys, dikurangin minus 2.060.000 rupiah, sisanya 7.940.000 rupiah ya guys. Nah, nih 1 minggu kedua aku
habiskan material sebanyak Rp3.666.000 ya guys. Dan ini pekerja, aku di sini pakai 6 pekerja ya guys, dan di sini beda-beda berapa hari karena pekerja aku capek karena ada yang libur, ada yang kecapean, ada yang sakit, jadi aku kurangin, ini berkurang pekerjanya. Dan di sini aku menggelontorkan uang Rp3.890.000 untuk pekerja 1 minggu kedua. Dan konsumsi untuk 1 minggu kedua di sini aku mau untuk membayar memakai listrik tetangga, dan jadi aku kasih 350 itu selama 1 minggu ya guys. Dan di sini konsumsi snack kayak gitu itu menghabiskan Rp1.940.000 ya guys. Dan di sini totalnya material, pekerja, dan konsumsi di 1 minggu kedua yaitu Rp9.496.000 ya guys. Nah, di minggu kedua aku minus Rp1.556.000. Nah, ini aku additional for balance lagi ya guys, 10 juta rupiah ya guys. Dan dikurangi Rp1.556.000, sisanya Rp8.444.000. Nah, di sini aku membeli material seperti semen karena untuk mengaci, dan galvalu untuk pintu di depannya aku nggak mau itu terbuka, jadi aku harus tutup. Galvalu, roofing, kayu, dan lain-lain itu totalnya Rp3.400.000 ya guys, Rp400.000 ya guys. Dan untuk konsumsi dan snack, rokoknya seperti biasa Rp1.550.000. Dan gaji pekerja 10 hari, selama 10 hari, karena pekerja aku semakin lama semakin sedikit, jadi di sini totalnya Rp3.700.000 ya guys di 1 minggu ketiga. Nah, di sini totalnya material, konsumsi, pekerja jadi Rp8.650.000 ya guys. Nah, di sini minggu pertama 37 juta 60.000 rupiah, dan minggu kedua 9.496.000 rupiah, dan minggu ketiga adalah 8.650.000 rupiah, dan total costnya adalah 55.206.000 rupiah. Jadi total balance aku 55 juta, dan total costnya aku adalah 55.206.000 rupiah. Jadi aku minus 206.000 rupiah ya guys. Uang aku 55 juta. Jadi pagar yang aku bikin itu, totalnya habis 55.206.000 rupiah guys. Jadi aku minus 206.000 rupiah. Jadi ini aku utang sama kakakku 200.000 lebih, tapi aku udah bayar ya guys. Dan jadi ini belum termasuk ini yang ada kwitansinya, yang ada ininya, aku total di sini ada yang perintilan apa yang lain-lain itu banyak yang enggak ketulis ya guys. Jadi aku sekitarnya habisnya 66 juta lebih kayaknya. Cuman yang enggak ketulis itu banyak banget. Cuman yang aku ingat dan yang ada kwitansinya itu yang lebih gampang aku rekap di satu buku, yaitu sekitarnya 55 juta lebih itu buat pagar. Tapi yang luarnya masih belum diaci ya guys. Ini cuma pagar keliling gitu, letter U, dan tingginya itu 2,5 meter, dan cuma dalamnya aja yang diaci, dalamnya aja, dan itu di luarnya masih belum diaci. Jadi
Mungkin kalau luar dalamnya masih mau diaci mungkin ya 60 jutaan lebih ya. Karena setiap 1 minggu sekali itu 4 jutaan gitu ya guys, buat pekerja aja ya guys. Buat pekerja aja 4 jutaan kurang lebihnya. Dan belum materialnya, masih beli lagi nanti semennya buat ngacina itu, buat ngaciannya. Mungkin ya kalau luar dalam di aci kayak gitu, di plester kayak gitu, mungkin kurang lebih ya 70-an ya guys. 70 jutaan aku kira. Aku kayaknya sih gitu, karena ini masih belum di aci yang luar, cuma di dalamnya aja. Dan pagar aku itu panjangnya itu 28 meter ya, dari depan ke belakang itu 28 meter, dari belakang ke samping itu 16 meter, dan di sininya juga sama, dan depannya itu nggak dipagar, jadi letter U kayak gitu. Habisnya segitu. Pertamanya itu ya guys, 8 itu ngabisin 8.000 batu bata ya guys. Awalnya itu aku pikir 8.000 batu bata itu udah cukup ya kan. Ternyata masih kurang, dan ini masih karena rata-rata kalau 8.000 batu bata itu udah jadi satu rumah guys biasanya. Dan ini masih beli lagi 3.000 kalau nggak salah ya. Jadi totalnya itu 11.000 batu bata. Jadi aku ini bangun pagarnya saja guys, pagar rumah saja ini ngabisin duit sekitar hampir kurang lebih 60 juta ya guys. Dan ini di luarnya masih belum ya. Dan itu bangun rumah pada umumnya itu mereka menghabiskan sekitar 8.000 atau 7.000 gitu guys. Jadi nggak sampai lebih dari 10.000 guys. Dan ini pagar kayak gitu doang, dan luarnya masih belum diaci, dan itu udah ngabisin kurang lebih 11.000 batu bata. Jadi buat kalian yang mau bangun, ya aku tahu semua di setiap daerah nggak sama harganya, dan setiap daerah juga setiap bangunan yang akan kamu bangun nggak akan sama seperti aku. Tapi inilah pengalaman aku. Jadi aku pusing banget. Sebentar uang aku nggak cukup lagi dan nggak cukup lagi. Tapi aku mulai sekarang udah tahu, dan rasanya bangun rumah itu kayak apa. Aku sampai nggak bisa nafas aku Senin Kemis ya. Jadi aku tetap semangat buat kalian juga yang lagi proses bangun rumah. Semangat terus, pokoknya jangan sampai menyerah. Apapun kata orang, apapun kata siapapun, jangan dengarkan mereka, karena kalau kamu dengerin orang lain, kamu pasti akan sakit hati dan kamu akan drop ya guys. Biarin orang lain mau ngatain kamu apa, bikin rumah kok lama, kok nggak jadi, nggak punya uang, apa-apa. Biarin dia ngomong sepuas mereka yang menghina dan mengejek ya guys. Jangan hiraukan, yang penting kamu semangat dan yakin gitu. Jangan sampai down, karena mereka nggak suka kita tuh maju gitu. Orang lain itu nggak suka ya guys. Jadi kita harus semangatin diri kita sendiri, ya gitu. Aku tahu banyak orang yang nggak suka sama aku juga sih, aku tahu. Jadi mereka tuh ngata-ngatain aku biar aku down, biar aku minder gitu. Padahal aku nggak akan minder guys. Justru aku kalau dikata-katain, caci maki gitu sama orang-orang ya guys, aku akan semangat dan pokoknya terus semangat. Itu anak aku di belakang tuh ngintip mamanya lagi vlogging. Itu guys, liatin tuh guys, anakku guys. Sini.
Anakku nih ngincip mama gawe ini ya. Oke, bye bye guys gitu, bilang bye guys, Bye. bye.